Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di hari ini, hari Senin, saya membuat sebuah audio catatan harian di malam hari, jamnya jam 22 lewat 36 menit, di suasana yang hening, suasana yang sepi gitu ya, membagikan inspirasi, membagikan pencerahan kepada Anda, membagikan curhatan yang saya alami dari pagi hari sampai sore sampai malam. Siapa tahu memberikan Anda ilmu, memberikan Anda inspirasi, dan tentunya memberikan Anda solusi dalam hidup Anda. Karena dalam setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hanya tidak semua orang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Mengambil hikmah adalah respon yang baik untuk setiap kejadian, alias mengambil ilmunya. Ini dibutuhkan berpikir yang cerdas, berpikir yang utuh tentang sebuah peristiwa. Kalau hanya melihat peristiwa itu dari satu sudut saja, mungkin melihatnya jelek. Tapi kalau melihat peristiwa dengan utuh, bisa jadi baik. Tapi sebaliknya, melihat sebuah peristiwa dari satu sisi saja, melihatnya sepertinya baik, padahal jelek. Nah, ini harus utuh. Ini sama juga dengan menilai seseorang. Saat ini di media sosial banyak sekali orang yang dengan mudah gitu ya, memajang fotonya, menulis sesuatu, buat konten dan sebagainya. Sangat-sangat mudah sekali. Setiap hari ada jutaan konten yang muncul di media sosial. Ada jutaan tulisan yang muncul di media sosial. Di YouTube, di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Banyak sekali yang muncul. Dan itu butuh kita untuk cerdas melihatnya. Kenapa? Kalau kita tidak cerdas, kita tidak pintar, akhirnya terjerumus. Kalau bahasa Jawanya kebluwo gitu ya. Terjerumus dengan hal-hal yang kelihatannya bagus, tapi ternyata jelek. Kelihatannya menguntungkan, tapi ternyata jelek. Kadang tidak semua orang memang memahami ini, dan memang hanya orang-orang yang dia tahu bagaimana berpikir, bagaimana melihat dengan jernih, itu orang-orang yang memang punya bakat untuk sukses. Tapi kalau orang hanya sibuk melihat di satu sisi saja, melihat di satu sudut pandang saja, itu biasanya dia agak susah untuk berkembang, agak susah untuk meningkatkan kehidupannya. Makanya itulah kita harus sadar bahwa semua kejadian itu pasti ada banyak sisi. Sebuah situasi itu pasti ada banyak sisi. Kalau Anda menganggap situasi itu jelek, belum tentu jelek. Sebaliknya, ketika Anda menganggap itu baik, belum tentu baik. Jadi lihat dulu dengan utuh. Anda harus paham dulu informasinya utuh. Baru Anda mengambil keputusan, baru Anda menilai sesuatu. Celakanya, banyak orang tidak seperti itu. Dan sebetulnya yang harus Anda nilai itu bukan orang lain. Lalu siapa? Diri Anda sendiri. Yang harus kita cek dulu, yang harus kita evaluasi dulu, yang harus kita nilai dulu adalah diri kita dulu, bukan orang lain. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin hidupnya nyaman, hidupnya lebih baik lagi, sibuklah mengevaluasi diri Anda, sibuklah menilai diri Anda. Apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dari saya? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Kalau Anda merasa tidak ada yang salah, kalau Anda merasa tidak ada yang perlu ditingkatkan, sementara hidup Anda masih biasa-biasa saja, hidup Anda masih susah, uang Anda masih sedikit, maka ini juga sebuah kesalahan yang besar. Banyak orang kadang mengatakan, sudahlah, saya mau jadi diri saya sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan orang. Saya mau jadi diri sendiri. Saya jujur ketika ada pendapat seperti ini, saya mengatakan itu tidak bisa. Mustahil. Bagaimana orang bisa jadi dirinya sendiri? Sementara untuk baju saja masih ngeliat orang. Model kan, mau makan saja masih lihat orang. Nonton orang makan apa, lihat teman-teman food blogger makan apa, Anda ikut. Bagaimana jadi diri sendiri? Nah, kalau Anda punya doktrin seperti ini, nanti ini memblok diri Anda untuk tidak mau menerima kebenaran dari luar,
tidak mau meningkatkan pengetahuan Anda, tidak mau meningkatkan pemahaman Anda. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang perempuan dari Hong Kong. Dia seorang pekerja migran TKW. Dia bekerja di sana sudah lama dan dia tadi cerita bahwa dia belajar AMC ini untuk mengganti majikan. Dan tadi luar biasanya si Mbak tadi belajarnya di luar. Karena kata dia kalau di dalam rumah tempat dia bekerja nggak boleh main handphone. Jadi dia main Zoom-nya itu di luar, di taman dekat rumah apartemennya dia bekerja. Dan di luar dingin, dia pakai jaket tebal. Sebuah semangat untuk mau belajar, sebuah semangat untuk merubah hidupnya luar biasa. Ini yang membuat kadang saya speechless gitu ya, melihat orang sangat-sangat semangat untuk berjuang, berubah hidup, semangat untuk belajar, merubah hidupnya. Tapi di sisi lain, banyak orang yang tidak mau untuk berubah. Di sisi lain, banyak orang yang tidak punya semangat besar untuk berubah. Masih nyaman dalam ketidaknyamanan, masih nyaman dalam ketidaktahuan, masih senang dalam kesusahan. Sesuatu yang miris. Ini yang membuat ada dua kutub yang berbeda. Ada orang yang dia hidupnya makin hari makin baik, ada orang yang hidupnya makin hari tetap saja dan mungkin makin jelek. Kenapa? Yang satu punya mindset yang bagus tentang kesuksesan, yang satu punya mindset yang salah tentang kesuksesan. Kalau mindsetnya bagus, dia mau mengupgrade diri, dia mau belajar, maka pasti hidupnya berubah. Tapi kalau yang satu, dia merasa dirinya sudah benar, dia merasa sudah apa yang dia tahu itu sudah benar, sehingga tidak perlu belajar. Nah, akhirnya apa? Hidupnya tetap saja. Dan celakanya, ketika dia sudah usianya mulai bertambah, semakin senior, muncul rasa penyesalan. Kenapa tidak dari dulu saya belajar? Kenapa tidak dulu saya merubah diri saya? Kenapa saya tidak berani untuk mengupgrade diri saya? Nah, jangan sampai Anda menyesal. Jangan sampai Anda ketika usia sudah senja, sudah senior, lalu berpikir, saya ngapain aja selama ini? Saya membuang waktu saya. Saya tidak ada yang berubah di hidup saya. Karena itu banyak orang menyesal belakangan. Ketika semua sudah terjadi, semua sudah menimpa dirinya, baru menyesal. Kemudian apa? Nyesalnya nggak ada gunanya. Ya sudahlah, akhirnya pasrah menerima nasib. Ini yang kadang membuat saya juga sedih ketika melihat beberapa teman-teman saya yang di usia sekarang gitu ya, dia sudah punya anak, dia sudah punya istri, tapi kemudian menyesal. Kenapa saya dulu seperti ini? Kenapa saya dulu seperti itu? Ingat, menyesal saja itu nggak ada gunanya. Menyesal saja tidak akan merubah hidup Anda. Si Mbak tadi yang belajar kelas AMC, dia menyesal karena dia bekerja di majikan seperti itu, tapi dia punya kemauan untuk berubah. Dia punya kemauan untuk belajar bagaimana merubah hidupnya. Tadi dia cukup cepat belajarnya, cukup bagus, meskipun di suasana dingin, tapi dia tetap semangat belajar, pakai jaket, kemudian di luar gitu ya, untungnya sepi. Dan belajar dari Hong Kong, saya di Surabaya, jarak nggak lagi memisahkan karena menggunakan online, menggunakan Zoom. Dimanapun berada, selama Anda mau belajar, selama Anda mau berubah, maka solusinya sudah ada. Solusinya sudah ada di hadapan Anda. Tinggal Anda, apakah Anda mau merespon untuk menerima, ataukah Anda mau membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Orang-orang yang punya mindset sukses biasanya mengambil setiap kesempatan untuk menaikkan level kemampuan dirinya. Sebaliknya, orang-orang yang mindsetnya kurang sukses, dia membiarkan saja. Anda harus berubah. Anda harus bergerak lebih maju dengan pemahaman yang baru. Kalau ingin lebih kaya, lebih sukses dari kehidupan sebelumnya. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.